Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 bersama saya, Ibu Karina Dwi Nugraheni. Yuk kita mulai. Hari ini kita masih belajar tentang teks fabel, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks fabel. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kaidah kebahasaan teks fabel. Kaidah kebahasaan atau dengan kata lain unsur kebahasaan adalah ciri-ciri berdasarkan dari bahasa yang digunakan pada sebuah teks cerita fabel. Jadi, kaidah kebahasaan itu adalah ciri-ciri kebahasaan yang ada pada sebuah teks. Jadi, antara teks satu dengan teks lainnya itu biasanya punya kaidah kebahasaan yang berbeda. Kaidah kebahasaan teks fabel ini ada 4. Yang pertama adalah kata kerja. Yang kedua adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang ketiga adalah penggunaan kata sandang. Yang terakhir adalah penggunaan kata hubung. Kita mulai dari kata kerja. Kata kerja adalah satu dari beberapa unsur kaidah kebahasaan pada teks cerita fabel. Adapun di dalam kata kerja pada teks cerita fabel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kita mulai dari kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Jadi pada sebuah kalimat biasanya kan namanya kalimat yang baik itu adalah kalimat yang ada subjeknya, ada predikatnya. Minimal ada subjek dan predikat aja, itu kalimat sudah bisa berdiri sendiri. Alangkah lebih baiknya jika ditambah objek. Nah, kalau kata kerja aktif transitif ini, kata kerjanya butuh atau perlu objek. Jadi predikatnya itu harus ada objeknya. Jadi tidak hanya sampai di predikat saja. Contoh kata kerja aktif transitif adalah memegang. Nah, misalnya dalam sebuah kalimat, ibu memegang, tidak bisa berdiri sendiri. Ibu memegang apa? Nah, itu kan berarti kan butuh objek. Memegang apa? Bisa memegang rambut, bisa memegang kursi, bisa memegang ballpoint. Nah, itu yang dimaksud aktif transitif. Jadi, butuh objek karena tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna nanti. Ada memegang, mengangkat, memikul, mengendarai, mendorong, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi aktif transitif, yang ini aktif intransitif, kebalikannya. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Kalau tadi kalimatnya tidak bisa berdiri sempurna tanpa objek, kalau ini kalimatnya bisa berdiri sempurna dan bisa memiliki makna meskipun tanpa objek. Contohnya, diam, merenung, berpikir, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimatnya, aku merenung. Sampai situ saja bisa, ada maknanya aku merenung, tidak perlu objek. Nah, itu adalah kata kerja aktif intransitif. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata sandang. Jadi kata sandangnya ini si dan sang. Di dalam teks fabel sering dijumpai dan ditemukan penggunaan kata sandang si dan kata sandang sang. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Jadi biasanya ada kata sang, contohnya adalah sang kerbau. Sang kerbau mengejek kepompong yang buruk yang tidak dapat pergi kemana-mana. Itu adalah sang. Kalau yang si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Begitu contohnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel, biasanya memang selalu menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Pada keterangan tempat sering menggunakan kata depan di, dan pada keterangan waktu sering menggunakan kata depan pada.
atau informasi waktu dan lain-lain. Contohnya, diceritakan pada suatu malam yang gelap gulita, ada seekor harimau berburu di hutan. Di situ ada keterangan tempatnya, yaitu di hutan. Yang B, pada suatu malam sang harimau kembali berburu ke hutan tersebut. Karena cuaca sedang turun hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur dan air. Ayo, pada kalimat yang kedua ini pada contoh yang kedua ini ada kata keterangan waktunya atau tidak ya? Jawabannya ada. Itu ada kata pada suatu malam. Nah, itu adalah keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki arti yang sama, di mana kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan juga penghubung intra kalimat. Berbeda dengan kata akhirnya yang sering digunakan dalam penyimpulan serta pengakhiran informasi pada paragraf maupun pada teks. Contohnya, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aisyah berlari dengan cepat, kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya dengan erat karena telah lama tidak berjumpa. Di situ ada dua kata hubung, yaitu kata hubung lalu, kemudian ada kata kemudian ya. Nah, itu. Begitu cara mencarinya ya. Nanti tugasnya seperti ini. Sudah sampai di tugas. Ada satu buah teks fabel dengan judul Kuda Berkulit Harimau. Sama ya dengan tugas yang kemarin ya, sama teksnya, tapi berbeda yang dicari. Kalau yang kemarin dicari strukturnya, kalau yang ini silakan kalian cari kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah teksnya. Kalau kurang jelas silakan buka di buku paket. Baca dengan cermat teks fabel tersebut, kemudian identifikasi teks fabelnya menurut kaidah kebahasaannya. Jadi apakah menggunakan kata sandang si dan sang, apakah menggunakan kata kerja aktif, intransitif atau transitif, yang mana kalau ada dituliskan, apakah menggunakan kata keterangan tempat dan waktu, kalau ada silakan dituliskan. Begitu cara mencarinya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya, dokumentasikan, kemudian kirim ke kantong tugas yang tersedia atau bisa WhatsApp pribadi saya. Alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.